Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menanggapi beberapa video terkini. Perkenalkan, nama saya Mega Pertiwi akan menanggapi video seorang anak berusia 4 tahun yang berhasil menyelamatkan ibunya dengan menelpon nomor daruratnya. Saya Naila Toliza akan menanggapi video tentang efisiensi masyarakat pada tentang selain akan menanggapi video KBN menggunakan anggaran aneh. Saya akan menanggapi Saya Viola Arjuna akan menanggapi video tentang biaya siswa akhir. Saya mau menanggapi video tentang 72 siswa-siswi ISS dan terdaftar. Halo guys, di sini aku mau menanggapi video ini. Jadi ada anak kecil yang berusia 4 tahun yang berhasil nyelamatin ibunya waktu lagi pingsan di rumahnya. Kok bisa sih? Yuk kita bahas. Jadi di Inggris ada seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Dia menemukan ibunya tidak sadarkan diri. Nah, tanpa panik dia langsung menelpon nomor telepon darurat 999 dan langsung menceritakan kejadian yang terjadi di rumahnya, dan dia pun berhasil menjawab semua pertanyaan dari operator. Bahkan dia mencoba membantu ibunya sambil menunggu ambulansnya datang. Hasilnya nyawa ibunya alhamdulillah terselamatkan. Terus kenapa sih kisah ini sangat penting dan menarik untuk dibahas? Yang pertama, anak kecil juga bisa jadi penolong. Biasanya kan kita menganggap anak usia 4 tahun tuh belum bisa apa-apa, tapi di dalam kisah ini justru berbeda. Seorang anak kecil juga justru bisa berhasil menyelamatkan nyawa ibunya. Yang kedua, bukti nyata pentingnya pendidikan darurat sejak dini. Anak itu bisa menelpon nomor darurat dan menyebutkan alamatnya dengan lancar, terus menceritakan semua kejadiannya dengan tidak gugup karena sebelumnya pasti sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ini membuktikan latihan sederhana di rumah bisa membuat anak siap saat keadaan darurat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengajarkan arti keberanian dan ketenangan. Di dalam kisah ini, si anak itu walaupun masih kecil, ia tetap tenang mendengar semua arahan operator, lalu bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian tidak bergantung pada usia. Sekian video tanggapan dari saya. Terima kasih. Bayangin, kamu udah sebulan sekolah, setiap pagi bangun lebih awal, semangat belajar, dan udah mulai akrab sama teman-teman dan guru, tapi tiba-tiba kamu dibilang bukan siswa di situ. Cuma karena namamu gak ada di sistem. Itulah yang dirasain sama 72 siswa SMA Negeri 5 di Bengkulu. Mereka udah daftar ulang, ikut kegiatan sekolah, bahkan belajar kayak biasa. Tapi setelah dicek, nama mereka nggak tercatat di Dapodik. Dan tiba-tiba mereka diminta untuk keluar dari sekolah tersebut. Sedih banget kan? Karena ini bukan salah mereka. Anak-anak yang cuma pengen belajar harus menanggung akibat dari kesalahan administrasi. Ada yang nangis, ada yang kehilangan semangat, bahkan orang tua pun kecewa dan bingung. Masalah kayak gini sebenarnya bisa dicegah kalau proses verifikasi data dilakukan dengan benar sejak awal. Sekolah dan dinas pendidikan seharusnya lebih teliti, lebih hati-hati, dan lebih terbuka biar gak ada lagi anak yang jadi korban dari kelalaian sistem. Tapi yang paling penting, solusi jangan sampai bikin anak-anak kehilangan haknya untuk belajar. Kalau ada kesalahan, cari jalan tengah, bukan langsung mengorbankan siswa. Karena pendidikan itu bukan cuma soal data dan aturan, tapi tentang rasa kemanusiaan. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran besar, karena di balik 72 nama yang hilang dari sistem, ada 72 harapan dan masa depan yang harusnya tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Ambrina Rosada. Jadi di sini, di video kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tugas akhir
mahasiswa teknik elektro. Tugas akhir di bidang teknik elektro memang sering butuh biaya yang besar karena melibatkan alat, komponen elektronik, dan sistem yang rumit. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya mahasiswa dalam menuangkan ilmunya ke proyek yang nyata. Tugasnya membuat pembangkit listrik tenaga hybrid antara PLTS dan PLTB. PLTS bisa bekerja optimal pada siang hari, sedangkan PLTB bisa menyuplai energi dari angin, bahkan di malam hari. Keduanya saling melengkapi dan meningkatkan efisiensi. Proyek ini memang memakan biaya yang tidak murah, tetapi hasilnya bisa sangat berharga. Oke, baik. Segitu saja pendapat dari saya tentang video mahasiswa teknik elektro yang sedang mengerjakan tugas akhirnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menanggapi video YouTube dari kanal Tempo.co mengenai anggaran pendidikan untuk program MBG. Kontroversi besar mewarnai anggaran pendidikan 2026. Pemerintah mengalokasikan angka fantastis, yaitu 44% atau sekitar 335 triliun untuk program makanan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah berargumen, MBG adalah investasi terbaik yang terbukti meningkatkan kehadiran siswa dan penciptaan lapangan kerja. Program ini diklaim membawa manfaat sosial ekonomi yang instan. Namun, pengamat dan kritikus segera menyebut langkah ini melanggar amanat konstitusi. Mereka berpendapat dana 20% pendidikan wajib didedikasikan untuk peningkatan kualitas fundamental seperti kesejahteraan guru, riset, dan infrastruktur. Dengan 44% dana yang diserap MBG, substansi janji kualitas pendidikan dianggap terancam. Untuk mengatasi dilema fiskal ini, ada dua solusi utama yang mendesak. Yang pertama, audit ketat. Diperlukan audit menyeluruh hulu ke hilir atas tata kelola dan pelaksanaan MBG. Tujuannya adalah memastikan tidak ada penyimpangan dan program ini benar-benar tetap sasaran. Dan yang kedua, pisahkan anggaran. Solusi jangka panjang adalah memindahkan pendanaan MBG dari pos pendidikan ke sumber anggaran lain. Ini penting agar 20% anggaran pendidikan dapat kembali utuh dan fokus pada pemenuhan mutu pendidikan dan kepatuhan konstitusi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan video tadi dan juga mengomentarinya. Sekarang saya akan mengomentari video yang viral beberapa tahun yang lalu menunjukkan momen menarik antara Vladimir Putin dan juga gurunya. Nah, sebelum masuk ke dalam komentarnya, berikut adalah videonya. Nah, di dalam video tersebut, Mina Yurievna, yaitu guru bahasa Jerman Putin sekolah menengah, diundang ke sebuah acara resmi di Kremlin. Yang menarik adalah Putin sedang berkeliling seperti layaknya tuan rumah, hingga matanya menangkap sosok gurunya itu, yaitu Mina Yurievna. Tanpa melihat ke kamera atau ke lain, Putin langsung menghampiri gurunya tersebut, memeluknya dan berbincang santai. Kita kesampingkan dulu sisi politik dulu di sini. Momen ini mengingatkan bahwa setinggi apapun posisi seorang itu harus menghormati orang yang pernah memberi ilmu kepada kita. Kepada kita adalah nilai dasar kita. Nah, saya berharap bahwa profesi guru ini bisa dijunjung tinggi seperti itu di video tersebut. Tidak hanya omongan, tapi dalam perlakuan nyata seperti penghargaan, kompensasi yang banyak, dan juga dukungan sistem yang memadai. Segitu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya.
Halo semuanya, selanjutnya saya akan memberikan tanggapan terhadap video yang berjudul KDM Temukan Anggaran Aneh. Nah, di dalam video tersebut, KDM temukan anggaran aneh. Jadi, pemerintah memberikan 730 miliar untuk pembangunan dan fasilitas sekolah seperti pembangunan kelas baru, listrik, dan lain sebagainya. Nah, setelah dihitung-hitung, semuanya itu hanya menghabiskan 60 miliar saja. Dan sisanya itu digunakan untuk anggaran yang tidak diprioritaskan, seperti perjalanan, pakaian dinas, mobil dinas, dan lain sebagainya. Sedangkan anggaran tersebut dibuat agar keuangan negara terencana dan terkendali, seperti membantu pembangunan, memberikan pelayanan bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Menurut saya, untuk mencegah permasalahan di atas diantaranya yakni melakukan pengecekan yang lebih detail tentang pengeluaran dan pemasukan yang diberikan oleh pemerintah dan mengalihkan dana untuk pembangunan yang nyata, serta memangkas anggaran yang tidak terlalu penting yang tidak diprioritaskan oleh negara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.